Setelah ditetapkan sebagai tersangka akibat kasus dugaan penyalahgunaan narkotika, Roy Kiyoshi pun kini mendekam di tahanan Polres Metro Jakarta Selatan. Kuasa hukum Roy, Henry Indraguna, menyebut bahwa kliennya tak semata-mata membeli narkotika hanya untuk kesenangan semata, namun kena penyakit insomnia yang dideritanya. Dia juga menyatakan jika hal tersebut telah dilakukan Roy sejak tahun 2017 atas resep dari dokter pribadinya. Kami sudah membawa bukti-bukti bahwa itu adalah sakit. Kayak 2017, 2019 sakit, kita tunjukkan bahwa ada resep dokter, banyak dokter yang memang menangani dia. Jadi di situ ditunjukkan bahwa memang tidak ada niat batinnya dia untuk membeli obat penenang hanya sekedar euforia, happy-happy. Nggak ada, karena memang dia sakit. Nah memang kejadian terakhir itu kenapa Roy itu membeli obat secara online ya, tidak pakai resep dokter. Dikarenakan memang karena kan sudah anjuran pemerintah bahwa semua ini kan kita ini kan harus stay at home. Sedangkan kejadiannya pada saat hari itu dia tuh sudah 3 hari nggak tidur. Ya kenapa tidak tidur? Karena dia sudah terlalu lama di rumah. Karena terlalu lama di rumah mungkin kenalah mental distancing ya. Karena mental distancing akhirnya dia nggak bisa tidur. Karena nggak bisa tidur sudah 2-3 hari, mau tidak mau dia butuh obat tidur. Disitulah dia cari di Google nama obat tidur. Ketemulah diazepam. Nah dari situ dia klik lagi beli diazepam. Ternyata keluar tuh banyak sekali yang menjual. Bahkan toko-toko online besar pun menjual diazepam dengan gampang dan mudah. Semua orang bisa mengakses, semua orang bisa beli. Disitulah dia beli. Setelah dikonsumsi ya udah jam 3 tuh digerebek polisi. 2017 dia sempat sakit insomnia selalu sembuh. Terus 2019 kambuh lagi sembuh. Nah sekarang baru kambuh lagi. Penangkapan anak indigo ini dicurigai dilakukan oleh orang terdekat Roy. Pasalnya, tak ada pihak yang mengetahui jika Roy rutin mengonsumsi obat selain orang terdekatnya. Oleh karena itu, tim kuasa hukum pun tengah berupaya mencari dalang di balik pelaporan Roy Kiyoshi. Kami akan fokus dulu langkah hukum Roy ke depan nanti. Nanti setelah itu baru kita telusuri siapa yang buat laporan nih kan. Itu kita harus cari karena biar bagaimanapun juga yang tahu Roy pakai obat tidur nggak banyak. Tertangkap karena diduga dilaporkan oleh orang terdekat membuat banyak warganet meragukan kemampuan Roy sebagai seorang indigo yang mampu membaca masa depan. Menanggapi hal itu, Furi Harun sebagai seorang indigo pun ikut buka suara. Sebetulnya anak-anak indigo tuh sama seperti anak-anak lain yang kalau kita tuh udah bersahabat atau udah berhubungan dekat gitu malah sama sekali nggak bisa baca karena kita udah positive thinking aja. Udah ya udahlah dia udah teman dengan segala kekurangannya dia, justru kita banyak ditipu oleh teman-teman dekat. Nah, berbeda dengan kita melihat orang yang tidak terlalu dekat sama kita bisa baca, atau orang yang memang secara khusus datang untuk minta dibaca itu bisa kayak gitu. Tapi kalau udah deket ya tetap aja sih sama aja. Iya, indigo kena tipu wajar. Jadi tidak ada orang yang secara gamblang bisa memprediksi dirinya sendiri. Kalau kayak gitu orang bisa memprediksi kematiannya sendiri kan udah seperti Tuhan gitu. Jadi kita hanya mendapatkan sedikit gambaran tentang apa yang terjadi, tetapi tidak semua peristiwa kita akan dapat gambaran kayak gitu. Jadi sama seperti manusia biasa, tetapi kita memang diberi kemampuan, kelebihan gitu, tetapi memang sesuai dengan tipikalnya itu tadi, karena nggak ada yang menguasai semua hal gitu. Di sisi lain, tertangkapnya Roy Kiyoshi atas kasus penyalahgunaan narkoba memang sangat mengejutkan dunia hiburan. Tak terkecuali sang sahabat yang selama ini kerap menjadi partner kerja, Robby Purba. Pria kelahiran Bandar Lampung ini pun seolah tak percaya. Hampir 1 minggu, pemilik nama asli Robby Cesar Titian Surya Purba ini bahkan tak sanggup melangkahkan kakinya untuk menjenguk Roy di balik jeruji besi lantaran rasa sedih dan terpuruk mengingat kondisi Roy di dalam tahanan. Kenapa nggak Robby langsung ke Polres? Dengkulku nggak akan sanggup untuk kayak nanyain kabar gitu aja, aku nggak akan sanggup. Jadi lebih baik aku diam dulu sekarang, kita tunggu perkembangannya seperti apa, yang berwajib yang lebih punya wewenang, keluarga dan kuasa hukum yang lebih punya hak untuk menjawab dan menyampaikan statement, jadi kita tunggu dulu lah gitu. Bertahun-tahun mengenal Roy Kiyoshi, lantas bagaimana Robby mengenal sosok Roy Kiyoshi? Itu anak manja,
usianya doang tua ya. Tuh kayak bocah 7 tahun. Beneran. Ngomong dia itu kayak ngomong bocah. Apalagi anak itu kan banyak mainannya ya. Boneka-bonekaannya lah, kalungnya lah, atau apalah. Selama ini mungkin dia bisa lebih tenang, lebih nyaman kalau ada yang dipegang, dipeluk, mungkin anjing dia atau tanaman dia urus. Ini dia kayak, karena aku tahu keluhan dia itu adalah dia bingung di rumah kemarinan itu mau ngapain. Makanya dia, abang kapan kita syuting lagi? Aku cuma bilang sabar. Meskipun bersahabat, presenter 33 tahun ini rupanya tak mengetahui perihal obat-obatan yang dikonsumsi Roy. Ia hanya tahu jika mantan kekasih Evelinada Anjani itu memang mengidap insomnia. Robby pun dibuat sedih mengingat kondisi Roy di dalam penjara dengan berbagai penyakit yang dideritanya. Robby tahu nggak tuh dia ke dokter segala macam? Nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Karena dia tahu, Roy tahu ketika ketahuan minum kopi sama aku aja, aku bisa bentak dia. Aku bisa marahin dia, aku bisa marah sebesar itu sama dia. Nggak kebayang sih di dalam itu sendirian kayak apa gitu. Aku nggak. Dan yang aku pikirin tuh takut emahnya kambuh atau dia tuh sering sesak juga gitu kan kalau lagi syuting gitu, mungkin karena dari GERD-nya dia sesak. Jadi itu sih yang aku takutin. Mungkin selama ini kan selalu bersandar ke mama, ke papa gitu, ke asistennya untuk minta pelukan lah minimal. Kalau ini sendirian nggak kebayang aku sih.